Oke, Palalon no. Aku sana. Mana itu? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bisa saksikan bersama. Di sini merupakan peninggalan pada zaman Belanda, pada zaman Jepang, yang mana banyak bangunan-bangunan yang berlukisan, bangunan-bangunan yang indah, yang mana bisa kita perhatikan bersama. Di sini ada pepohonan yang menarik, dan juga di sini ada lukisan pantai bersama dengan rumah-rumah beserta perahu kecil, kemudian yang lain-lain juga. Saya juga sangat bangga berada di sini karena saya bisa bersantai-santai di sini, bisa bersenang-senang, bisa juga foto-foto bersama, selfie dengan teman-teman. Di sini juga banyak orang-orang yang lagi foto nih. Di sini banyak orang lagi foto. Aku di sana loh. Ini. Nah, di sini juga ada patung naga. Udah sini Mana ini peninggalan Cina. Konon ini peninggalan Cina yang pada saat ini masih dijaga keindahannya oleh orang-orang Bali sendiri. Dan juga di sini kita bisa memperhatikan juga gerbangnya itu sangat bagus. Di sini, coba bisa di sini. Nah, di sini kita bisa melihat juga tempat ibadah Tridharma. Ini merupakan tempat ibadah, tapi sungguh indah ya. Luar biasa kayaknya. Tapi kayaknya kalau dibayangkan kita tidak bisa membuat seperti ini. Oke. Karena begitu indahnya itu. Coba itu dilihat itu. Bagaikan lautan beneran ini. Aku juga. Sepertinya ini lautan kayaknya bukan lukisan gitu. Kayak seperti bukan lukisan, padahal ini lukisan loh. Ini padahal lukisan, tetapi kenyataannya saya sebagai ini kayaknya sangat indah. Enggak ke sini Mas. Mas bisa dicek di sini. Ini loh kok. Nah, di sinilah kita. Jangan rubutin, Bro. Rumputnya jangan ditinggal. Rumputnya jangan ditinggal. Coba kita bisa ke sini juga. Bisa melihat pemandangan yang lain di sini. Sebelah timurnya. Kalau ini sebelah barat ini. Ini sebelah barat. Baik, kamu wawancara. Di sini kita akan menuju ke dalam ruangan peninggalan Cina pada masa penjajahan Belanda. Ya. Inilah di dalam halaman. Ini tempat ibadah ya? Cina. Ya, ibadah. Bapak? Tempat ibadah Cina. Ya. Ini tempat ibadah ya? Ya benar, ini tempat ibadah. Ya, tempat ibadah yang benar. Mungkin Bapak bagaimana bisa menceritakan latar belakang terbentuknya bangunan ini, bagaimana kira-kira? Latar belakang terbentuknya. Kenapa sehingga bisa terjadi bangunan ini? Apa dulunya ini tempatnya bermalam di sini, apa tempatnya berdiam di sini, atau gimana? Apa memang ini diperkhususkan untuk warga-warga Bali seperti itu? Tidak, ini Silakan. latar belakangnya dulu itu pada masa penjajahan Belanda, di mana datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Ya. Selain Belanda, Cina juga melakukan perdagangan untuk datang ke Indonesia. Nah, karena dia tinggal lama di Indonesia, maka dia membuat tempat atau sembahyang, di mana kita dapat saksikan Berarti tempat bangunan ini terbentuk di sini. setelah Cina itu jaya di sini, Jaya. setelah dia maju di sini, Ya, sehingga maju. berkembang dan dia membentuk bangunan seperti ini. Ya, Seperti betul itu. sekali. Apakah ini masih ditempati oleh orang Cina, Ini masih atau sudah dijaga oleh orang Bali seperti itu? kalau Gimana kira-kira? menurut saya tidak tahu, nanti kita tanya dulu. Mungkin Mbak, Anda lebih tahu karena saya kira orang sejarawan, orang sejarah, jurusan sejarah, mungkin Anda lebih tahu tentang ini. Karena ini merupakan bahan riset untuk Anda sebagai orang yang memangku atau mengambil Ya. bidang sejarah seperti itu. Terima kasih. Ya, ceritakanlah seadanya yang Anda tahu. Saya tentang sebagai ini. sejarah, saya masih belum meneliti bagaimana ini latar belakangnya ataupun apakah Bagus masih sekali ya. dijaga oleh orang Cina ataupun orang Indonesia. Tapi setahu saya ini yang saya kagumi di sini, yang menjaga kelestariannya ini masih yang menjaga kelestariannya adalah orang-orang di sekelilingnya ataupun masyarakat yang ada di sini, yaitu masyarakat Indonesia itu sendiri. baik, bisa ganti saya. Ini ada yang mau masuk lagi dari jurusan PPKN. Ya. Hai, selamat sore. Saya Dwi Pandewanto dari jurusan PPKN ingin memaparkan sedikit mengenai bangunan Cina ataupun peninggalan Cina yang terdapat di Pelabuhan Buleleng ya. Dari Pelabuhan Buleleng. Ya, coba. Nah, ini bisa kita perhatikan bersama. Ini terdapat banyak patung-patung. Coba cek sini. Ini katanya merupakan tempat ibadah. Konon tempat ibadah ya. Ya, tempat ibadah. Tempat ibadah Cina.
Dan ini juga merupakan peninggalan orang Cina yang mana dulunya orang Cina itu melakukan perdagangan ke sini sehingga mereka di sini berlama-lama berdagang, menjalin hubungan dengan Indonesia khususnya warga Bali seperti itu sehingga ada membentuk bangunan seperti ini. Ya. Bisa dicek saja. Baik, saya minta kepada Bisa kita lihat dulu salah. kapan ini tahun diresmikan. Ya, coba kita lihat. Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, sebutkan. Ini kita bisa lihat sendiri berkat rahmat Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2014 tahun 2004 Imlek Cit Cui bulan 10 Itu bukan apa ini? Ini gapura dan taman TITB. ini bukan Ini apa ini? Ini Nah, bentuk apa? ini bukan Apa bentuk tanggalnya apresiasi ini hanya Oh, untuk ini apresiasi ini. dari Bupati Buleleng ya? Ya, Cuma ini ada Coba saya akan mewawancarai salah satu teman kita dari PKN. Ya, silakan. Coba saya minta apa kesan Anda atau kritik dari Anda, saran atau Anda melihat bangunan peninggalan Cina di Indonesia ini? Ya, saya sangat bersyukur sekali bisa berada di sini. Saya juga bisa bernasional di sini, bisa bergambar-gambar bareng dengan teman-teman. Dan ini juga merupakan bangunan yang sangat indah sekali. Dan memang saya pikir Bali itu memang tempat wisata yang paling indah seperti itu di Indonesia. Dan di sini juga kita bisa perhatikan bersama bahwa memang benar-benar Bali itu memang benar-benar kenyataan bisa dijadikan wisata indah. Tempat wisata yang paling indah di Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa melihat sendiri ini merupakan bangunan-bangunan yang sangat bagus yang sehingga bisa mengundang banyak orang seperti itu sehingga banyak orang yang berkunjung ke sini. Ini bisa kita perhatikan bersama. Di situ banyak orang yang foto dengan keluarga, dengan teman-teman mereka. Dan ini juga sangat bangga sama saya. Dan saran saya kepada bangunan ini, khususnya pada orang yang ada di sini, marilah kita jaga bersama ini. Marilah jaga bersama, selalu jaga kebersihannya, jaga kerapiannya seperti itu sebagaimana atap-atap sini. Jangan sampai dibiarkan itu luntur. Seperti itu. Biar menambah motivasi pengunjung itu semakin bersemangat untuk berkunjung ke sini seperti itu. Ya, terima kasih. Ini mungkin bisa ini juga ada orang Cina mungkin. Ini mungkin ada orang Cina yang lagi mengajar anak-anak Tari. iya tari atau gerakan-gerakan yang berasal dari Cina seperti itu. Ini orang Cina asli kayaknya ini. Ya. Ya, ini yang lagi mengajar teknik pernafasan, teknik gerak yang efektif yang sehingga bisa melancarkan pernafasan ataupun retorika berpikir seperti itu. Ayo kita bisa langsung keluar, bisa Baik, langsung kita di menuju sini pulang, sama minyak bisa keluar akan menuju- pulang. Ah, situ nih, Bang. Ya, ada. Ini ayo kita bisa kita perhatikan bersama ini bangunan Cina yang masih berterusina. Ini di sini merupakan tempat ibadah Tridharma. Tempat ibadah Tridharma. Yang mana ada tulisan Cina ini Ling Guang Kiong. Artinya apa, Mas? Saya tidak Artinya tahu. apa? Ini kayaknya artinya tempat ibadah Tridharma. Mungkin. Kalau saya Mungkin. analogikan seperti itu. Dilarang. Ini juga Injek ketua. tamannya indah sekali. Yuk, bisa ke sini ya. Sebentar. Ini kan ini. Kita juga bisa melihat lukisan-lukisan Udah tadi. beserta taman-tamannya ini. Yang Udah sudah di sini. tadi kita lihat bersama ya. Ya. Coba bisa putar. Coba Anda bayangkan apakah Anda bisa membuat seperti ini? Ini pada zaman dulu ini sangat mudah kayaknya. Tapi kalau sekarang kalau kita akan meniru seperti ini kayaknya sulit ya. Nah. Soalnya bagusnya itu luar biasa. Nah, aku nih, aku nyasaran nih. Oh, dari kok. Betul aku sini. Aku syuting nih. Ini gimana kalau kita ceritanya gimana ini? Biasanya kan ada latar belakangnya gitu. Kira-kira latar belakang ini gimana nih, Mas? Latar belakang bangunan ini kira-kira gimana? Apakah Anda bisa memaparkan? Apakah pada saat itu dia berdagang atau sandar di sini seperti itu? Kalau menurut saya ini gambar ini ataupun lukisan inilah sebuah gambaran di mana pada waktu itu Ya. mereka Cina ataupun Belanda melakukan perdagangan. Ketika dia sampai ke Indonesia, dia pertama datang Sandar di bersandar di pinggir-pinggir pantai seperti itu. Nah, ketika dia aja ya baru dia membuat gambar seperti ini. Bagaimana dulunya dia datang membuat ke tempat tinggal Indonesia, seperti tempat itu. tinggal. Berarti pada awalnya dia tidak punya tempat tinggal di Ya, sini. gitu. Tetapi kemudian setelah mereka jaya baru Jaya. mereka membuat tempat tinggal sebagaimana yang kita perhatikan bersama saat ini. Lalu dia gambarkan seperti lukisan Mungkin seperti Anda juga yang ada bisa sini. melihat ini. Saya juga bisa selfie sama ini. Coba bisa Anda memberikan sama. Gitu. Zaini.
Wawancara. Ini juga ada lagi yang ada teman-teman yang lagi surfing. Ya. Bersama. Anu nih kok wawancara. Ini bukti merupakan tempat ini memang tempat yang indah ya. Yang memang bisa digunakan sebagai mediator untuk foto bersama. Banyak loh orang-orang di sini, orang yang berkunjung di sini banyak sekali. Jadi setiap pagi ataupun sore ini banyak yang kesini, khususnya hari Minggu seperti itu. Oke, udah. Kan.